Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, mengawali setiap aktivitas kita di akhir pekan ini, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Kitab Yoel pasal 2 ayat 27. Demikianlah dikatakan, kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu, dan tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai umat Allah yang sejatinya dipilih oleh Allah itu sendiri, dan Allah menjadikan dirinya adalah Allah kita, dan kita dijadikan menjadi umatnya, sehingga apa yang perlu kita lakukan sebagai umat Allah, sebagai umat yang telah dipilih oleh Allah itu sendiri, maka sebagai umat, sebagai orang-orang percaya, maka marilah kita hidup dengan mengawali pemahaman kita, pengenalan kita kepada Allah. Kenalah Allah kita yang telah memilih kita, bahwa Allah ada di tengah-tengah kita, bahwa Allah ada bersama-sama dengan kita di kehidupan kita yang sedang kita jalani pada masa ini. Karena jelas apa kata firman Tuhan, kamu akan mengetahui bahwa aku ada di antara orang Israel. Allah menempatkan dirinya, menyatakan dirinya berada di tengah-tengah umat pilihan. Sebagai umat pilihan Allah, maka kita harus memahami dan meyakini bahwa Allah ada bersama dengan kita ketika kita menghadapi segala kehidupan, ketika kita menjalani hidup kita ini. Baik suka duka yang kita hadapi, ingatlah Allah ada di antara kita. Yang berikutnya, bagaimana kita sebagai orang-orang yang telah dipilih oleh Allah, sebagai umat Allah, maka kita harus mengetahui bahwa Allah kita itu adalah Allah yang Esa, Allah yang selalu menyatakan diri bahwa Dia adalah Allah yang tidak ada Allah lain yang seperti Allah kita. Jadi ketika kita memahami Allah kita yang telah memilih kita, maka kita harus benar-benar mengenal Allah kita itu. Tidak ada Allah lain kecuali Allah yang kita sembah. Karena kita harus memahami, agama mengajarkan bahwa kita sebagai manusia mencari Allah, tetapi Allah kita yang memperkenalkan dirinya kepada kita, memberikan pemahaman yang lain, yaitu Allah yang mencari umatnya, Allah yang meletakkan pemilihan kepada umatnya. Karena itu, apa yang kita sedang hidupi ini adalah hidup karena pilihan Allah. Jadi Allah kita adalah Allah yang Esa, yang tidak ada lagi Allah-Allah lain kecuali Allah yang telah memperkenalkan diri kepada kita. Yang berikutnya yang mau dikatakan oleh firman Tuhan hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apapun yang kita jalani, apapun yang kita hidupi hari ini, meskipun terkadang seakan-akan kita kalah dengan kuasa dunia, kalah dengan niat-niat yang ada di tengah-tengah dunia kita ini, di lingkungan kita, di keluarga kita, mungkin banyak yang mempengaruhi hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Allah. Tetapi ingat apa kata firman Tuhan hari ini, umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Allah tidak akan pernah mempermalukan kita, tetapi Allah akan selalu menyertai kita. Baik kita diremehkan, dipermalukan, tidak dianggap, bahkan kita disingkirkan, tetapi ingat, Allah kita ada di antara kita, dan Allah kita adalah Allah satu-satunya yang menjadi pemberi jalan keluar bagi setiap pergumulan kita, dan Allah akan menjawab setiap keluhan dan permohonan kita jika kita memberikan kehidupan kita seutuhnya hanya untuk Allah. Dan berikutnya, maka Allah tidak akan mempermalukan kita, karena Allah selalu menyertai kita kemanapun dan apapun yang kita hadapi.
Karena Allah kita adalah Allah yang setia, meskipun kita tidak setia. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang ada di antara kami, dan Engkau adalah Allah satu-satunya yang telah memilih kami sebagai umat. Karena itu ajarilah kami Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, dan Engkau pasti tidak akan mempermalukan kami sebagai umat. Terima kasih Tuhan. Berkatilah setiap kehidupan dan aktivitas kami dan pekerjaan kami, agar apa yang kami hidupi dan kerjakan itu menjadi kemuliaan, menjadi kehendak. Berkatilah Tuhan setiap orang percaya yang sakit, Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan dan kasih setia-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.